Ucapkan selamat datang kepada jemaat dan para tamu yang pada pagi hari ini berada di antara kita dan mengikuti kebaktian bersama saat ini. Salam sejahtera dan selamat beribadah di GKP Jemaat Lembang. Kami juga mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti ibadah bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mengikuti kebaktian minggu yang dilayani oleh Bapak Pendeta Christian Siswanto, SSI MSI. Kebaktian Minggu pada tanggal 3 April 2022 dalam rangka pertukaran pelayan firman secara sinodal dilaksanakan secara tatap muka yang akan dilayani oleh Pendeta Adolfina Tamberangon SSI. Kebaktian dilaksanakan satu sesi yang dimulai pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Jemaat yang mengikuti kebaktian secara tatap muka diharapkan memperhatikan protokol kesehatan sesuai arahan dari gugus tugas COVID-19 GKP Jemaat Lembang. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir atau mengikuti ibadah secara tatap muka, jemaat dapat mengikuti ibadah secara daring atau live streaming di rumah masing-masing. Link tautan akan diinformasikan di WA atau WhatsApp grup Center GKP Jemaat Lembang. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan ibadah kebaktian rumah tangga yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 19 WIB bertempat di gedung gereja, dilayani oleh Bapak Pendeta Christian Siswanto SSI MSI. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat sekalian. Kebaktian Komisi Pelayanan Anak. Komisi Pelayanan Anak akan mengadakan kebaktian secara online dengan melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Maret 2022 pukul 14 WIB. Kami berharap kepada Bapak Ibu dari orang tua anak sekolah minggu bisa mendampingi anak sekolah minggu dalam kebaktian tersebut. Link tautan akan dibagikan di grup WhatsApp Sekolah Minggu GKP Lembang. Komisi Pria akan melakukan ibadah kaum pria pada hari Selasa 29 Maret 2022 pukul 18.30 WIB. Kebaktian dilaksanakan secara tatap muka di gedung gereja. Mohon partisipasi seluruh kaum pria. Kebaktian kaum pria. Komisi Perempuan akan melakukan ibadah kaum perempuan pada hari Kamis 31 Maret 2022 pukul 17 WIB. Kebaktian dilaksanakan secara tatap muka di gedung gereja. Mohon partisipasi dari seluruh kaum pria. Kebaktian Pemuda Remaja. Komisi Pemuda Remaja akan melakukan ibadah pemuda remaja secara tatap muka setiap hari Sabtu pukul 19.30. Kebaktian dilaksanakan tatap muka di gedung gereja. Mohon partisipasi dari seluruh pemuda dan remaja. Yang ketujuh, terakhir di bidang peribadahan, kebaktian syukur. Akan dilaksanakan kebaktian syukur di keluarga Bapak Purwo Irianto bertempat di Jalan Baru Laksana dekat SMK 45 Lembang. Kebaktian dilaksanakan pada hari ini, Minggu 27 Maret pukul 18 WIB. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat. Bidang kesan dan kesaksian. Yang pertama, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan dan pemulihan bagi jemaat yang nama-nama sebagai berikut. Ibu Sri Mulyati Aminta, Bapak Dede Kosasi, Ibu Warni Titus, Bapak Supriyadi Tarsibi, Saudara Jeffrey Jonathan, Ibu Nesia Dewi Marianti, Bapak Rival Abudiman, Bapak Asben Situngkir, Ibu Fariolin Yunus,
Bapak Edi Wibowo, Ibu Epa J. Rajaguguk, Bapak Asep Tedi, Bapak Patar Rahman Pak Pahan. Berita kelahiran. Telah lahir anak ketiga di tengah keluarga Ibu Anggi Denisia Luhulima dan Bapak Guntoro Situmorang pada hari Jumat 18 Maret 2022 dan diberi nama Gavaro Fernando Situmorang, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Dan kami atas nama jemaat mengucapkan selamat berbahagia untuk kelahiran putra tersebut di tengah-tengah keluarga Bapak Guntoro Situmorang. Jemaat yang berulang tahun, kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan selamat bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 21 sampai dengan 27 Maret 2022. Kiranya Tuhan memberkati saudara Shirley Angel Marcella Butar-Butar, Bapak Justin Sitorus Pane, Benaya Adriel Pak Pahan. Bidang penelitian dan pembinaan. Yang pertama, katekisasi CD. Pembelajaran katekisasi CD dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 15.30 WIB yang dilayani oleh Bapak Pendeta Christian Siswanto, SSC MSI. Mohon perhatian dari peserta katekisasi dan orang tua peserta katekisasi. Yang kedua, pelatihan pengelolaan database jemaat. Telah dilaksanakan pelatihan pengelolaan database jemaat yang akan dilaksanakan pada hari yang telah terlaksana pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 10 WIB yang bertempat di kantor Sinode GKP, dan perwakilan dari Jemaat GKP Lembang adalah Bapak Penatua Andreas Suhendra Nugraha La'a. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan database jemaat. Bidang sarana dan dana. Persembahan syukur. Bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah secara tatap muka, untuk persembahan minggu, persembahan bulanan, UKJ, dan lainnya, selama bulan ini diharapkan jemaat dapat menghimpun persembahan di rumah masing-masing, kemudian menyerahkan persembahan langsung ke penatua yang bertugas di piket gereja sampai dengan pukul 12 WIB. Bisa juga dengan menyerahkan atau dititipkan ke majelis jemaat terdekat setiap minggunya. Jemaat juga bisa memberikan persembahan dengan melakukan transfer ke rekening GKP Jemaat Lembang melalui Bank BRI Cabang Lembang nomor rekening 201 601 002 478 507. Dan bagi jemaat yang memberikan persembahan melalui transfer dapat memberikan konfirmasi kepada penatua melalui WhatsApp dan disertai dengan foto bukti transfer. Yang kedua, penggalangan dana atau donasi diinformasikan kepada seluruh jemaat GKP Lembang dikarenakan ada beberapa jemaat yang terpapar virus COVID-19, maka dengan ini Komisi Kesaksian menghimbau atau mengadakan sebuah kegiatan yang bernama Share Your Blessing. Bagi seluruh warga jemaat bisa berbagi berkatnya dalam bentuk, yang pertama, donasi dalam bentuk uang yang bisa ditransferkan melalui rekening 201 601 000 348 502 atas nama Ibu Mikael Maruto Dibunga. Yang kedua, pengumpulan logistik dalam bentuk sembako, yaitu beras, minyak goreng, sarden, gula pasir, telur, susu, cemilan untuk anak-anak. Yang ketiga, pergumulan penunjang kesehatan, pengumpulan penunjang kesehatan yaitu masker medis dan vitamin. Yang keempat, pembuatan cairan disinfektan yaitu Wipol, Soklin lantai, dan Backlin. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi seperti ini kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk meringankan beban dan memberikan dukungan nyata untuk sesama warga jemaat kita. Tetap semangat untuk berjuang melawan COVID-19 agar kita bisa cepat
pulih melalui pandemi ini bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati. Nomor kontak person Mikael Maruto di Bunga 082 127 719 105. Yang kedua Ibu Sulastri Saridin 0877 0896 3767. Yang ketiga Ibu Dameria 0852 943 502 32. Yang keempat yang terakhir adalah Ibu Resti 082 119 990 273. Penerimaan minggu lalu sebesar 4.735.000. Pengeluaran minggu lalu sebesar 6.478.400 rupiah. Atas perhatian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah warta jemaat untuk minggu pagi hari ini. Panggilan beribadah. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah pada saat ini. Dimohon jemaat untuk berdiri. Melalui karya pengorbanan Kristus, Allah mengubah penghukuman menjadi penebusan. Maka hidup yang telah berada di ambang kebinasaan pun mengalami pendamaian. Pelayanan pendamaian yang bermula dari Kristus kiranya dapat terus berlangsung dalam hidup kita saat ini. Marilah kita menyambut firman Tuhan dan pelayan kebaktian dengan menyanyikan PKJ nomor 138, bait yang pertama dan yang kedua. Yang ku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik yang mengikuti ibadah di gedung gereja maupun yang mengikutinya secara live streaming dari rumah masing-masing. Kebaktian Minggu Prapaskah yang keempat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara untuk terus mengingat karya pelayanan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera beserta saudara juga. Ibadah Minggu Prapaskah yang keempat bertema menjadi pelayan pendamaian dengan nas pembimbing dari 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jemaat dipersilahkan untuk kita akan menyanyikan pujian PKJ 28. Jemaat dipersilakan duduk. Litani Prapaskah. Merenungkan kembali perjalanan Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang lemah dan tidak mampu berdiri sendiri. Kami tidak luput dari kesedihan dan kesakitan sebagai manusia yang lemah. Melalui perjalanan Tuhan menuju pengorbanannya, kami juga kembali diingatkan bahwa kami sebagai manusia lepas dari kegagalan dan keberdosaan. Kami seringkali lalai akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan. Memasuki Minggu Prapaskah keempat ini, mampukanlah kami untuk menjadi pelayan pendamaian Tuhan di bumi agar setiap ciptaan merasakan damai sejahtera Allah. Karuniakan bagi seisi bumi. Ajarlah kami untuk meneladani pelayanan dengan penuh kesetiaan, sukacita, dan pengharapan. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita akan awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam hati kita masing-masing di dalam saat teduh.
Ya Allah Tuhan kami, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon ampun atas segala pelanggaran kami. Kami seringkali mengkhawatirkan banyak hal dan membiarkan kekhawatiran itu membelenggu dan menguasai diri kami. Ampunilah keberdosan kami, ya Tuhan. Sebab demikian kami telah meragukan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Ampunilah dosa kami ya Bapa. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Roh Kudus. Teguhkanlah hati kami untuk setia dan berpengharapan kepadamu. Amin. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 38. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut berita anugerah pengampunan yang diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara, baik yang di gedung gereja maupun yang di rumah, baiklah kita bersama-sama membuka bagian Alkitab dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah menemukan bagian Alkitab yang dimaksud, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami,
Saat ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Dan saat ini kami juga bersyukur kepadamu, karena di hari perhentian yang telah Tuhan kuduskan ini, Tuhan berkenan memanggil kami untuk berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman, baik yang secara onsite di gedung gereja, maupun yang Tuhan pertemukan kami melalui media online yang mengikuti ibadah di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berterima kasih kepadamu, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelum kami melakukannya ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami memohon, kiranya Tuhan mencurahkan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami, dan bahkan juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk memberitakannya. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu untuk berbicara dan berkata-kata. Terima kasih ya Allah, berfirmanlah kepada kami. Dengan penuh syukur dan sukacita kami siap menyambutnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-21, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pelayanan untuk Pendamaian. Saya akan membacakannya dan Bapak, Ibu, Saudara dapat menyimaknya. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sehat-sehat begitu ya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam ibadah pagi hari ini di Minggu Prapaskah yang keempat. Bapak Ibu dan saudara, tema kita menjadi pelayan pendamaian. Ketika mencoba untuk melihat tema ini, Bapak Ibu dan saudara, kemudian merefleksikan bagaimana kehidupan kita saat ini di tengah-tengah kehidupan dunia ini, yang kok kayaknya kedamaian itu menjadi sesuatu yang sulit, sesuatu yang langka, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Terakhir, misalnya ini ada gambar satu ini Bapak Ibu dan saudara. Ya. Terjadi perang beberapa belum bulan ya kalau nggak salah ya. Masih hangat sekali. Awal bulan Maret ini ya kalau nggak salah ya. Awal bulan Maret ini. Februari ya, Februari akhir ya mungkin ya. Ya. Dan saya nggak tahu persis sih apa yang menjadi penyebabnya. Katanya sih oleh karena Ukraina masuk ke NATO gitu ya. Mudah-mudahan itu benar gitu ya. Beritanya sih seperti itu katanya gitu. Dan siapa yang menjadi korban Bapak Ibu? Masyarakat sipil, masyarakat biasa, para lansia, para perempuan, anak-anak. Saya prihatin Bapak Ibu ketika anak-anak bersekolah di satu ruangan di bawah tanah. Bahkan rumah sakit pun harus dipindahkan ke rumah sakit bawah tanah. Banyak orang yang kehilangan keluarga, hartanya, dan semua segi-segi kehidupannya hancur. Semua segi-segi kehidupannya porak-poranda. Sekarang yang terjadi, yang tersisa puing-puing reruntuhan, sisa-sisa bangunan. Konflik telah merusak kehidupan. Bapak Ibu dan saudara, konflik juga bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga. Betul? Gambar kedua, ini bisa memperlihatkan bahwa konflik juga bisa terjadi antara suami istri dan anak yang pusing. Gitu ya. Anaknya yang pusing gitu. Nanggei gado, yang satunya garuk-garuk kepala gitu ya. Aduh, ini orang tua, papa, mama kenapa sih gitu ya. Konflik bisa terjadi di tengah-tengah keluarga. Dan anak bisa jadi korbannya Bapak Ibu dan Saudara. Atau bahkan konflik juga bisa terjadi dalam dunia pelayanan. Ya. Konflik bisa terjadi dalam dunia pelayanan, dalam kehidupan persekutuan. Oleh karena banyak faktor, perbedaan pandangan dan sebagainya, yang menyebabkan relasi di antara sesama pelayan pun tidak baik. Nah, Bapak Ibu dan saudara, konflik juga pernah terjadi berdasarkan kesaksian Alkitab antara manusia dengan Allah. Gambar berikutnya.
Gambar ketiga. Ada gambar ketiga? Nah, ini pernah terjadi. Manusia dengan Allah ada satu space, jarak yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Apakah penyebabnya? Penyebabnya adalah gambar yang kedua. Gambar yang keempat begitu ya. Penyebabnya adalah dosa. Kita tahu bersama Bapak Ibu dan Saudara bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, relasi manusia menjadi rusak. Hubungan manusia dengan Allah rusak. Manusia kehilangan pengharapannya untuk kehidupan yang kekal. Sehingga manusia harus berjerih lelah menanggung akibat dosa. Dan kita tahu Bapak Ibu dan Saudara, upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Bapak Ibu dan Saudara, tapi mari kita lihat gambar yang berikutnya. Apakah lalu kemudian Allah membiarkan maut itu menguasai manusia? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ternyata Allah mendamaikan manusia dengan dirinya. Allah di dalam Kristus Yesus mendamaikan dan memulihkan relasi yang telah rusak itu. Manusia yang seharusnya binasa oleh karena dosa, tetapi karena kasih Allah, Allah memulihkan relasi yang sudah rusak itu. Bapak Ibu dan Saudara, Yohanes 3 ayat 16 di sana memberikan kesaksian bahwa karena begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena kasih-Nya, Allah merelakan Yesus Kristus Sang Putra Tunggalnya menjadi pendamaian bagi kita. Kasih Allah kepada kita bukan karena kita baik, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita berdosa, bukan karena kita tidak berdosa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 10, Bapak Ibu, di sana memberikan kesaksian kepada kita bahwa Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Artinya bahwa Allah lah yang berinisiatif lebih dulu menyatakan pendamaian itu kepada manusia. Allah yang berinisiatif menyatakan pendamaian itu kepada manusia. Bagi saya, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Inisiatif pendamaian datangnya dari Allah. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihinya, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Kita ini hanya menerima, kita ini hanya menyambutnya kasih Allah itu. Kita ini hanya menyambut pendamaian yang sudah diberikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Dan dasar pendamaian yang dilakukan oleh Allah adalah oleh karena kasih-Nya yang besar. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena kasih yang telah mendamaikan kita, relasi kita dengan Allah pun dipulihkan kembali. Pemulihan inilah yang memberikan pengharapan kepada kita.
Pemulihan inilah yang memberikan keyakinan kepada kita. Pemulihan inilah yang memberikan optimisme kepada kita untuk meraih dan membangun kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dengan pulihnya relasi berarti kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Kapanpun kita dapat membangun komunikasi dengan Tuhan. Kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu pendamaian dan pemulihan yang dinyatakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus memberikan keberanian kepada kita untuk membangun kehidupan ini, untuk menjalani kehidupan ini penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, tidak ada lagi ketakutan-ketakutan. Tidak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang menguasai hidup kita. Karena kita begitu dekat dengan Allah. Tidak ada space yang memisahkan antara kita dengan Allah. Allah begitu dekat dengan kita. Allah adalah sahabat yang sejati buat kita. Allah yang setia senantiasa menemani kita kemanapun kita berada. Dan bahkan dalam kondisi apapun kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Yang telah menyatakan pendamaian itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang selanjutnya, pendamaian yang dinyatakan oleh Kristus berarti mengubah kehidupan kita. Pemulihan yang dinyatakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus mengubah kehidupan kita sebagai manusia, yaitu dari manusia lama menjadi manusia yang baru, Bapak Ibu. Di ayatnya yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu dan Saudara, artinya bagi kita adalah bahwa kita ini bukan manusia lama lagi. Kita sudah menanggalkan manusia lama itu. Dan kita sudah menjadi manusia yang baru. Sebagai manusia yang baru, Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita mengenakan kehidupan dengan baju yang baru. Sebagai manusia yang baru di dalam Allah. Misalnya, dalam hal pengampunan, Bapak Ibu dan Saudara. Memaafkan orang lain, mengampuni kesalahan orang lain. Jika kita belum merasakan dan mengalami pendamaian dengan Allah, maka kita akan sulit mengampuni orang lain. Apalagi jika kesalahan itu membuat kita terluka, merasa sakit hati. Tapi berbeda ketika kita, Bapak Ibu dan Saudara, betul-betul sudah merasakan bahwa kita adalah sudah diperdamaikan oleh Allah. Kita ini sudah hidup dalam kasih Allah. Maka bukan sesuatu hal yang sulit, walaupun mungkin perlu perjuangan yang keras untuk bisa memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Bahkan mengampuni mereka yang telah menyakiti dan melukai hati kita. Karena kita sudah merasa diperdamaikan oleh Allah, maka kita dengan ikhlas, dengan tulus, kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita mau mengampuni kesalahan orang lain. Kita tidak akan pernah mengingat-ingat kesalahan orang lain.
Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus pun mengingatkan kepada kita bahwa manusia baru itu tidak melihat kesalahan orang lain dengan cara pandangnya sendiri. Rasul Paulus mengingatkan bahwa dia tidak lagi menggunakan cara pandang manusia. Dia senantiasa menggunakan cara pandang Allah. Walaupun memang dulu Rasul Paulus katakan bahwa dirinya menilai Kristus menurut ukuran manusia, tetapi sekarang tidak lagi, katanya. Ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi melihatnya demikian. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Jika kita memandang orang lain dengan cara pandang manusia, yang ada adalah orang lain itu selalu salah, nggak ada benarnya. Di mata kita selalu salah. Jangankan kesalahan yang besar, kesalahan yang kecil pun, Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa menjadi masalah yang besar. Bisa dibesar-besarkan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangankan mengampuni, justru malah dipersoalkan. Ujung-ujungnya yang muncul adalah pertikaian, konflik yang menciptakan suasana dan relasi yang tidak baik, yang menimbulkan luka batin. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai manusia yang baru yang telah diperdamaikan oleh Allah, Efesus 4 ayat 13 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula dengan segala bentuk kejahatan, Bapak, Ibu. Kalau Tuhan saja mau mendamaikan dirinya dengan kita orang yang berdosa ini, maka kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah tidak mau berdamai dengan sesama. Tidak mau berdamai dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Tidak mau berdamai dengan sesama kita. Lalu bagaimana kita dapat menghadirkan pendamai, menjadi pelayan pendamai kalau kita sendiri tidak berdamai, tidak mau berdamai, tidak mau membuka diri pengampunan bagi orang lain. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita ada persoalan, ketika kita ada masalah, mari kita segera selesaikan. Jangan ditunda-tunda. Jangan tunggu lama-lama lagi. Selesaikan dengan segera. Supaya suasana iklim dalam kehidupan kita itu dapat menghadirkan sukacita, damai sejahtera Allah, dan kehadiran kita dapat dinikmati oleh banyak orang. Jadilah inisiator untuk membawa pendamaian. Mari kita mulai dari dalam kehidupan keluarga. Mari kita mulai dalam kehidupan persekutuan. Dan kita kembangkan dalam kehidupan bersama. Tengah-tengah pekerjaan dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk menjalankan tugas sebagai utusan-utusan Allah untuk menghadirkan pendamaian bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli
bersama gereja dari segala abad dan tempat, kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapa dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu hati, kita berdoa. Kami kembali datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan, seraya menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih atas firman yang boleh kami baca, kami renungkan pada saat ini. Biarlah firman ini Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan kami, serta memperbaharui kehidupan kami. Berikan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, supaya kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersama-sama bersehati berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ibu Sri Mulyati Aminta, Bapak Dede Kosasih, Ibu Warni Titus, Bapak Supriyadi Tarsibi, Saudara Jeffrey Jonathan, Ibu Nesya Dewi Marianti, Bapak Rifal Abudiman, Bapak Asben Situngkir, Ibu Variolin Yunus, Bapak Edi Wibowo, Ibu Eva J. Raja Guguk, Bapak Asep Tedi, Bapak Patar Rahman Pahpahan, dan Ibu Sulastri Saridin. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Kiranya Engkau menjamah dan mengurapi saudara-saudara kami ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga mereka pun dapat dipulihkan kembali, sembuh kembali seperti sedia kalanya. Berikan kepada mereka kesetiaan, ketekunan, dan kesabaran, serta keteguhan dalam menanggung segala penderitaannya oleh karena sakit penyakitnya. Kami pun saat ini ya Tuhan ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun antara tanggal 21 sampai dengan 27 Maret. Saudari Shirley Angel Marcella Butar-Butar, Bapak Justin Sitorus Pani, anak Benaya Adriel Pakpahan. Tuhan, terima kasih atas pertambahan usia. Dan kami terus berdoa bahwa di dalam pertambahan usia ini, kiranya Tuhan terus anugerahkan kesehatan yang baik, pertumbuhan yang baik, dan bahkan juga berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Dengan bertambahnya usia juga kiranya semakin bertambah iman dan pengharapan kepada Tuhan.
Berkatilah ya Tuhan. Dan kami pun saat ini berdoa bagi keluarga Ibu Anggi Denisa Luhulima dan Bapak Guntoro Situmorang, di mana keluarga ini, pasangan ini telah Tuhan anugerahkan anugerah yang baru melalui kehadiran anak terkasih Gavaro Fernando Situmorang. Terima kasih untuk pertolongan-Mu selama proses persalinan. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik bagi ibu yang melahirkannya. Dan terima kasih untuk kesehatan yang baik bagi anak kami terkasih. Dan kiranya Engkau terus memberkati proses pemulihan ibu dan juga kesehatan dari anak kami, sehingga mereka pun senantiasa ada di dalam pemeliharaan cinta kasih Allah. Bapa, dengan kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan keluarga, kiranya juga ini semakin membuat keluarga ini mempertaruhkan kehidupan keluarganya di dalam nama Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Bahwa Allah senantiasa hadir untuk memberkati kehidupan keluarga ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah usia lanjut. Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Tuhan, kiranya Engkau berkati hadir dalam kehidupan keseharian mereka, di dalam menjalani masa-masa tua mereka. Biarlah Tuhan anugerahkan kesukacitaan, kedamaian dan ketenangan untuk dapat menjalani kehidupan masa tuanya penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Joni Abednego. Tuhan, kiranya memberkati keluarga hamba-Mu ini di dalam menjalani dan menikmati masa-masa tuanya, masa-masa emeritusnya. Tuhan berkati dengan segala apa yang diperlukan dan dibutuhkan dalam kehidupan keluarganya. Demikian juga dengan keluarga hamba-Mu Pendeta Feli David. Tuhan pun kiranya boleh memberkati keluarga hamba-Mu ini dalam kehidupan keluarganya dan juga pelayanannya yang saat ini sebagai Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kami pun saat ini ya Tuhan berdoa bagi keluarga lepas keluarga. Tuhan, Engkau tilik setiap keluarga kami masing-masing. Di dalam segala pergumulan yang kami hadapi, kiranya Engkau senantiasa hadir. Ketika ada saat ini kehidupan keluarga yang tidak harmonis, yang sedang mengalami persoalan ekonomi, pekerjaan, dan berbagai hal. Kiranya Engkau senantiasa ikut campur tangan untuk menguatkan, meneguhkan, dan bahkan juga memberikan solusi yang terbaik, sehingga kami menemukan jalan keluar yang terbaik. Berkati anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan, tingkat dasar maupun di perguruan tinggi. Bahkan anak-anak kami yang sedang ada di tahap akhir menyelesaikan skripsinya. Engkau kiranya memberikan semangat kepada mereka. Dan bagi anak-anak kami juga yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhan pun kiranya terus menguatkan mereka, menolong mereka, memampukan mereka untuk terus berjuang. Kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami pun berdoa bagi saudara kami Mikael Putranto yang akan melakukan perjalanan dari Manado untuk pulang ke Bandung. Tuhan, kami serahkan perjalanan saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memberkatinya, kendaraan maupun pesawat yang akan ditumpanginya, sehingga dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, saudara kami dapat tiba di Bandung dengan selamat dan dapat berkumpul bersama dengan keluarga.
Bapa kami yang surga, kami pun saat ini berdoa bagi GKP Jemaat Lembang, Majelis Jemaat dengan segala program pelayanannya, komisi-komisi, termasuk juga Tuhan, untuk kehadiran hamba-Mu, pendeta jemaat yang baru. Terima kasih Engkau senantiasa terus memberkati berbagai upaya yang telah kami lakukan, dan Engkau telah mengutus hamba-Mu untuk hadir menjadi bagian dari kehidupan pelayanan kami di GKP Jemaat Lembang. Dan biarlah kehadiran hamba-Mu, pendeta jemaat, boleh semakin memperkuat persekutuan pelayanan dan kesaksian kami di Jemaat Lembang. Bapa, kami pun saat ini berdoa bagi perdamaian dunia, khususnya juga bangsa kami. Ada banyak persoalan, ada banyak konflik yang terjadi. Kiranya Engkau yang senantiasa terus hadir, memberikan pendamaian kepada dunia, khususnya bangsa kami, yang Tuhan anugerahkan nyatakan melalui para pemimpin bangsa kami, yang memimpin dengan hikmat bijaksana, sehingga kehidupan ini dapat menghadirkan kehidupan yang damai, yang sejahtera, kehidupan yang berkeadilan. Bapa kami yang surga, terima kasih atas setiap hal yang baik. Terima kasih untuk persekutuan kami pada hari ini, dan bahkan terima kasih untuk sarana prasarana yang boleh kami pergunakan dengan baik pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan. Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami akan menyatukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Christian Siswanto, SSC MSI, yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak di hari-hari yang akan datang. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan kepada prokantor, organis, dan tim multimedia yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan minggu pagi hari ini. Kiranya pelayanan saudara-saudara yang dilaksanakan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, telah terjadi kesepakatan bersama antara Majelis Penatua Jemaat GKP Lembang, Bapak Pendeta Edward Turai, dan Majelis Sinode. Di dalam kesepakatan tersebut bahwa Bapak Pendeta Edward Turai bersedia menjadi pendeta jemaat di tempat ini, dan peresmian akan dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2022. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Pendeta Edward Turai dan Ibu untuk bangkit berdiri, karena kalau tidak kenal maka tak sayang. Untuk itu mohon Bapak memperkenalkan wajahnya di tempat duduk. Dan nanti setelah selesai ibadah, Bapak Pendeta dan pengantar dan Pak Edo dimohon untuk berdiri sebelum pintu keluar untuk memberikan jabat tangan kepada jemaat. Seperti itu Bapak Ibu. Berhubungan dengan penyambutan dan peresmian pendeta jemaat di bulan Agustus yang akan datang, telah dilaksanakan renovasi pastori dan telah berjalan selama 2 minggu dan kemungkinan akan selesai minggu yang akan datang. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu di dalam ibadah ini kami ucapkan terima kasih.
Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 21 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangan, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Sambil kita berikan persembahan syukur kita diiringi oleh pujian Kidung Kabungahan 382. Ragaku kiranya berkedap di hadirat-Mu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam doa. Kita serahkan persembahan ini ke dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan yang indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi dan berbagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita di tempat ini. Karena itu pergilah dan nyatakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini, yang mengajak kepada kita, mari kita sambut pendamaian yang telah Allah lakukan di dalam Kristus Yesus. Kita sambut dengan syukur dan penuh sukacita, dan mari kita siapkan hati kita untuk menjadi pendamai-pendamai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam kehidupan keluarga kita, persekutuan kita, dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga banyak orang yang terberkati. PKJ 183. Kabarkan nama Yesus Maha Mulia, besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi.
ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah akan menyokong dan memberimu damai sejahtera. Kiranya pengorbanan Kristus selalu meneguhkan imanmu, dan kiranya Roh Kudus akan senantiasa menuntunmu untuk hidup dalam kesetiaan, kini dan selamanya. Hosiana. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk dan ngambil saat teduh sejenak.